Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Azizatul Farida, kakak dari Iki Budi Utomo Malang. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan menjelaskan tentang peluang. Ada yang tahu atau belum nih, apa sih peluang itu? Peluang merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, untuk apa sih kita perlu mempelajari peluang? Manfaat peluang biasanya digunakan untuk membantu kita mengambil keputusan yang tepat, atau biasanya untuk memprediksi suatu kejadian. Misalnya nih, ketika ada pertandingan sepak bola, tim A bertanding dengan tim B. Biasanya kan ada seorang komentator yang memprediksi tim mana yang akan menang. Nah, mereka itu bukan asal-asalan. Mereka menghitung peluang kemenangan didasarkan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ada juga peluang saat kita bermain monopoli atau bermain ular tangga atau permainan lainnya yang menggunakan dadu. Biasanya saat pelemparan dadu, kita sebenarnya sudah bisa menghitung peluang pelemparan dadu tersebut. Atau saat pelemparan uang logam. Saat pelemparan uang logam, kita bisa menghitung peluang munculnya angka atau gambar saat kita melempar uang logam. Bisa muncul angka atau gambar. Nah, seperti itu. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam peluang. Yang pertama ada ruang sampel, yang kedua ada titik sampel, dan yang ketiga ada kejadian. Apa sih ruang sampel, titik sampel, dan kejadian itu? Ada yang tahu atau enggak nih? Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Sedangkan titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Kalau kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, adik-adik, sekarang kakak beri contoh ya. Misalnya ada soal. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Di sini kita disuruh untuk mencari ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Untuk ruang sampelnya sudah saya jelaskan tadi kan, bahwa ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang diperoleh dari suatu data atau percobaan yang mungkin. Jadi ketika kita melemparkan uang logam, maka kemungkinan terjadinya adalah munculnya angka atau munculnya sisi gambar. Maka ruang sampelnya adalah himpunan angka dan gambar. Untuk titik sampelnya adalah semua anggota dari ruang sampel. Maka titik sampelnya sama dengan angka dan gambar tersebut. Kalau ditanya berapa jumlah titik sampelnya, maka ada 2. Untuk kejadiannya berarti kalau tidak muncul angka, ya berarti kemungkinannya muncul gambar, seperti itu. Nah, di sini sekarang kakak ada contoh. Tentukanlah ruang sampel pada pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan. Contoh soal ini agak berbeda karena yang tadi kakak contohkan adalah pelemparan 1 uang logam. Nah, sekarang ini pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan. Jadi kita kalau ada soal seperti ini bisa mengerjakannya dengan 2 cara, yaitu dengan tabel atau menggunakan diagram pohon. Pertama, kita coba untuk mengerjakannya dengan tabel dulu ya. Nah, tabelnya kurang lebih seperti ini. Untuk kolom yang pertama kita isi dengan kemungkinan uang logam yang pertama, yaitu angka atau gambar. Nah, untuk baris pertama
kita tulis kemungkinan pada uang kedua, yaitu sama juga angka dan gambar. Maka kita isi ya. Jadi kemungkinannya ketika uang logam dilempar, uang yang pertama muncul angka, uang yang kedua muncul angka, terus uang pertama muncul angka, uang yang kedua muncul gambar, atau uang yang pertama muncul gambar, uang yang kedua muncul angka, dan kemungkinan yang terakhir uang yang pertama muncul gambar dan uang kedua muncul gambar. Maka ruang sampelnya adalah angka dan angka, angka dan gambar, gambar dan angka, gambar dan gambar. Jika ditanya banyaknya titik sampel, maka jumlahnya ada 4. Selanjutnya kita coba dengan menggunakan diagram pohon. Pertama, kita tulis kemungkinan dari uang logam yang pertama, yaitu angka dan gambar. Lalu masing-masing tersebut harus kita pasangkan dengan kemungkinan dari uang logam yang kedua, yaitu angka dan gambar juga. Keduanya kita pasangkan ya. Maka ketika uang logam dilempar, kemungkinannya yaitu uang yang pertama muncul angka dan uang yang kedua muncul angka. Selanjutnya uang yang pertama muncul angka, uang yang kedua muncul gambar. Selanjutnya uang yang pertama muncul gambar dan uang yang kedua muncul angka, dan yang terakhir uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul gambar. Maka hasilnya dengan cara yang menggunakan tabel tadi akan sama. Nah, jika yang ditanya hanya berapa banyak titik sampelnya, maka kita cukup mengalihkan kemungkinan dari benda yang pertama dengan kemungkinan dari benda yang kedua. Tadi kan dua uang logam ya, kemungkinan dari uang yang logam yang pertama ada 2, yaitu angka dan gambar, dan kemungkinan dari uang logam yang kedua yaitu 2 juga angka dan gambar. Maka kita kalikan saja 2 kali 2 sama dengan 4, maka banyak titik sampelnya sama dengan 4. Kalau semisalnya yang dilempar secara bersamaan 3 uang logam, maka kita tinggal mengalihkan kemungkinan dari ketiga uang logam tersebut, yaitu 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya adalah berapa adik-adik? 8. Contoh soal selanjutnya, jika ada soal berapa banyak titik sampel jika yang dilempar adalah 2 buah dadu, maka kan dadu kemungkinannya ada 6, yaitu 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, dan 6 titik. Dadu yang kedua sama, maka kita tinggal mengalihkan saja. 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, seperti itu. Jadi banyak titik sampelnya jika 2 buah dadu dilempar secara bersamaan ada 36. Untuk masing-masing titik sampelnya adik-adik bisa cari sendiri dengan diagram pohon atau tabel seperti tadi. Ditulis ya di buku untuk yang 2 dadu. Kalian harus menggunakan tabel dan diagram pohon. Nanti kakak cek untuk tugasnya dari masing-masing siswa. Oke, dikerjakan ya. Peluang suatu kejadian. Suatu kejadian A dapat terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel S. Misalkan NA menyatakan banyak titik sampel kejadian A, dan NS adalah semua titik sampel pada ruang S. Maka peluang teoretik kejadian A atau yang biasa kita sebut PA dirumuskan menjadi PA sama dengan NA per NS. Rumusnya ingat ya. Apa adik-adik? PA sama dengan NA per NS. Dicatat ya. PA adalah peluang munculnya kejadian A, sedangkan NA adalah banyaknya anggota kejadian A.
dan NS adalah banyaknya kemungkinan kejadian A atau banyaknya titik sampel yang berada pada ruang S. Sekarang kakak kasih contoh soal nih ya. Misalnya ada sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapakah peluang bahwa yang diambil itu kartu Queen? Nah, untuk penyelesaiannya kan semua kartu yang pada kartu remi terdapat 52 kartu. Nah, untuk kartu Queen ada 4 dari 52 kartu tersebut. Jadi NS-nya semua titik sampel yang ada adalah 52 dan NQ-nya Queen-nya ada 4. Sehingga kita ingat rumusnya tadi ada apa? PQ sama dengan NQ per NS sama dengan NQ-nya 4 dibagi NS-nya berapa? 52. Nah, kita kecilkan pecahannya jadi 1/13 hasilnya. Nah, sekarang kakak punya tugas untuk adik-adik semua. Nih, kerjakan ya soalnya. Dalam kegiatan gerak jalan santai yang diikuti oleh 150 peserta, panitia menyediakan hadiah 3 buah sepeda. Peluang setiap peserta untuk mendapatkan hadiah adalah, ditulis ya, sekali lagi kakak bacakan. Dalam kegiatan gerak jalan santai yang diikuti oleh 150 peserta, panitia menyediakan 3 buah sepeda. Peluang setiap peserta untuk mendapatkan hadiah tersebut adalah, jangan lupa ya dikerjakan. Sekian dan terima kasih dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.